Terima kasih Kak Bian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa gabung di sini di acara webinar Patelki, DPW Patelki Lampung yang pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan atau sharing tentang materi yang sebenarnya kalau teman-teman ATLM saya yakin sudah katam ya, sudah katam tentang handling spesimen COVID-19, materi-materi webinar yang mengangkat masalah ini. Sekali lagi karena manusia itu kan tempatnya hilaf, tempatnya lupa, maka akan lebih baik kalau kita sering ulang-ulang supaya tidak terjadi kesalahan, supaya tidak lupa. Dan juga pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang disruptif teknologi lab dalam penanganan COVID-19. Baik, rekan-rekan ATLM, sebelum masuk ke bagaimana sih penanganan spesimen COVID-19, saya akan review sedikit ya tentang apa itu COVID. Saya rasa teman-teman semua sudah paham apa itu COVID-19, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Ya. Kita ketahui bahwa penyakit COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir Desember 2019, kemudian 1 bulan setelahnya yaitu pada 31 Januari 2020 WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai global emergency ya. Kemudian data terakhir pada tanggal 24 Juni 2020 di Indonesia sudah mencapai 49.000 kasus lebih, dan tentu saja hari ini sudah lebih dari kasus ini ya, karena belakangan ini pertambahan kasus di Indonesia bisa mencapai di atas 1.000 kasus per harinya. Baik teman-teman, untuk Lampung sendiri data per 24 Juni 2020, Lampung kasus konfirmasi positif untuk COVID-19 183 kasus. Sebenarnya untuk Lampung ini angkanya tidak terlalu tinggi dibanding dengan provinsi-provinsi lain ya, dan ini sempat mendapat apresiasi dari banyak pihak. Lampung dianggap salah satu provinsi yang mampu menangani penyebaran COVID ini, padahal kalau dilihat dari segi geografis, Lampung ini diapit oleh banyak provinsi yang zona merah ya, Banten, kemudian Palembang, kemudian Jakarta, dan Lampung ini merupakan salah satu tempat pintu masuk untuk Pulau Sumatera. Tapi alhamdulillah ternyata peningkatan kasus COVID di Lampung itu tidak terlalu tinggi dibanding dengan daerah lain. Tentu saja hal ini disebabkan oleh kerja keras kita semua, kerja keras dari banyak sektor, terutama juga tenaga kesehatan yang tentu saja ATLM termasuk salah satu di dalamnya. Baik teman-teman, kenapa saya sebut seperti itu? Karena kita ketahui bahwa peran laboratorium dalam penanganan COVID-19 itu sangat luar biasa. Yang pertama, kitalah yang dapat menghentikan transmisi. Melalui apa? Melalui proses screening, melalui proses surveillance dan juga monitoring. Selain itu, kita juga yang berperan dalam bagaimana memberikan manajemen yang baik kepada pasien yang terdiagnosis positif. Tentu saja melalui beragam pemeriksaan, baik pemeriksaan serologis, molekuler, ataupun pemeriksaan laboratorium lainnya yang di awal tadi sudah sempat disampaikan oleh Dr. Hidayat. Nah, teman-teman tentu saja pada proses pemeriksaan laboratorium ada proses sebelumnya, yaitu proses pengambilan spesimen, ya, di mana proses pengambilan spesimen merupakan titik kritis dalam pemeriksaan laboratorium. Karena sebelum dimulai proses pemeriksaan, tentu saja ada proses pengambilan spesimen terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini ada beberapa aturan dalam proses pengambilan spesimen. Ini tidak hanya berlaku untuk pengambilan spesimen COVID, tapi secara umum pengambilan spesimen aturannya adalah seperti ini. Jadi spesimen itu yang pertama harus diambil di waktu yang tepat, kemudian juga di tempat yang tepat, dengan teknik yang tepat, dan juga dengan partisipasi pasien, dengan volume yang cukup, dalam wadah yang sesuai, dan yang paling penting, tidak kalah penting adalah dilabel dengan baik ya teman-teman. Begitu juga pada untuk spesimen COVID-19 ini.
Baik, ini barangkali slide ini teman-teman sudah sering lihat ya di webinar-webinar, ini sudah sering ditayangkan. Dari sini kita dapat melihat jenis spesimen apa sih dan kapan waktunya yang pas, yang harus kita ambil. Untuk pemeriksaan PCR kita lihat di sini ya yang warna biru. Kalau untuk pemeriksaan PCR dengan sampel nasoparengal ya, nasoparing, maka dia mencapai puncaknya di awal-awal simptom ya, kemudian akan menurun seiring dengan peningkatan titer antibodi. Jadi memang saat yang tepat untuk pengambilan sampel swab untuk pemeriksaan PCR itu ada di awal-awal gejala ya. Oleh karena itu kadang kami saat ini sering dapat sampel rapidnya positif ya, kemudian ketika kita konfirmasi PCR-nya negatif. Nah, hal ini tentu saja ada banyak faktor ya, tidak melulu tidak tepat waktu pengambilan, ada banyak faktor lainnya, tapi salah satu faktor lainnya bisa jadi memang pada saat diambil, dia memang pada saat titer virusnya sudah mulai menurun sehingga tidak lagi terdeteksi. Padahal kadar antibodinya tinggi ya. Tapi itu tidak melulu seperti itu. Ada banyak faktor-faktor lainnya lagi. Jadi kita lanjut. Untuk jenis spesimen untuk pemeriksaan COVID, saya rasa teman-teman juga sudah banyak tahu, ini hanya sekedar mengingatkan saja. Jadi ada banyak tergantung dari jenis pemeriksaannya. Kalau untuk pemeriksaan PCR sendiri, tentu ada saluran nafas bagian atas dan juga bawah, ada feses ataupun darah, walaupun dengan dari feses dan darah ini nilai positifnya itu rendah. Yang paling baik saat ini adalah saluran nafas atas ya, terutama swab nasofaring dan juga orofaring. Begitu juga dengan saluran nafas bagian bawah. Kemudian untuk pemeriksaan antibodi, sebenarnya untuk pemeriksaan antibodi itu baiknya adalah kita pair spesimen ya, jadi spesimen berpasangan. Jadi ada fase akut dan fase konvalesen yang berjarak 2-4 minggu. Kemudian ada pemeriksaan antigen dengan spesimen swab nasofaring dan orofaring. Nah, teman-teman, kalau untuk pemeriksaan PCR, tentu saja kita harus mempertahankan virus yang kita ambil dari sampel itu sampai ke laboratorium dalam kondisi baik, dalam kondisi tetap hidup ya. Karena itu kita kenal ada namanya VTM, viral transport medium ya. VTM ini manfaatnya selain untuk menjaga infektivitas virus, juga untuk mencegah pengeringan spesimen dan juga menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Karena teman-teman tahu sendiri bahwa virus SARS-CoV ini merupakan virus RNA. Virus RNA ini adalah virus yang RNA ini adalah gampang terdegradasi. Ya, terdegradasinya salah satunya dengan adanya bakteri ataupun jamur ya. Jadi fungsi VTM ini adalah salah satunya untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Oleh karena itu, VTM itu mengandung garam pada konsentrasi tertentu untuk mempertahankan virus tetap hidup, protein, kemudian juga buffer, dan juga mengandung antibiotik dan fungisida ya. Ada beberapa VTM yang kita kenal, ada MEMS, ada HENGS, ada STUAT, dan banyak lagi. Pada saat ini VTM itu hal yang paling kita harus berikan perhatian adalah memastikan VTM ini dalam kondisi yang baik sebelum kita gunakan ya. Beberapa VTM itu mengandung mengandung indikator yang akan mengalami perubahan warna apabila terjadi perubahan pH. Perubahan pH itu biasanya sebagai indikasi adanya pertumbuhan bakteri. Jadi biasanya awalnya ketika dia merah, kemudian berubah menjadi kuning, itu adalah suatu tanda-tanda VTM itu sudah tidak baik lagi. Selain itu juga kekeruhan. Adanya kekeruhan menandakan adanya kontaminasi, oleh karena itu VTM tidak boleh kita gunakan lagi apabila ada tanda-tanda kerusakan. Nah, ini tadi sudah dibahas ya teman-teman, tempat pengambilan sampelnya ada di mana saja. Hal penting lainnya dalam proses pengambilan sampel adalah dakron. Dakron yang kita gunakan sedapat mungkin tidak dari bahan alam. Karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa yang akan kita ambil adalah virus RNA. Virus RNA ini gampang terdegradasi oleh apa? Oleh RNase. RNase ini banyak ada di bahan alam, salah satunya di kapas, kemudian di kayu. Oleh karena itu kita tidak boleh menggunakan dakronnya, lidinya itu dari kayu atau dari kapas ya. Sedapat mungkin kita gunakan dari dakron. Kemudian
gagangnya itu sedapat mungkin dari plastik atau bisa aluminium. Nah, ini yang direkomendasikan ya, karena dengan bentuk seperti ini kita bisa mengoleksi lebih banyak epitel. Kita tahu bahwa virus itu tidak dapat hidup di luar sel ya, jadi dia harus hidup di dalam sel yang hidup. Jadi ketika kita dapat mengkoleksi lebih banyak sel epitel, maka kita harapkan lebih banyak virus yang dapat kita peroleh. Kemudian dengan bentuk dakron yang seperti ini, maka material-material seluler itu dapat terelusi lebih cepat pada saat kita masukkan ke dalam VTM. Nah, ini adalah tata cara pengambilan spesimen ya. Saya rasa langsung saja saya ada videonya. Ya, ada videonya, mungkin teman-teman bisa silahkan lihat saja. Aduh, nggak bisa. Mohon maaf ya, ternyata nggak bisa. Oh, bisa. Ya, ini dijelaskan di sini kita membutuhkan 2 label. Label untuk di tube-nya dan satu lagi untuk di bag-nya. Bag spesimen. Kita lanjut ya. Ya. Ya, jangan lupa untuk perlindungan diri kita harus menggunakan alat pelindung diri yang memadai, ya, gaun N95, pelindung mata, dan juga tidak lupa sarung tangan. Kita pastikan dulu nama pasiennya, kemudian kita jelaskan prosedurnya. Ya, kita posisikan pasien dulu. Nah, jangan lupa kita lakukan dulu desinfeksi di area kerja kita. Nah, ini jangan lupa juga, kita sering kelupaan. Ya, kita letakkan dulu absorben, karena prosedur yang akan kita lakukan bisa memicu pasien itu untuk bersin, untuk batuk ya. Jadi memang harus kita kasih alas dulu di posisi depan pasien. Nah, kemudian ini juga yang hal penting lainnya, dan teman-teman saya yakin sering lupa. Jadi sebelum kita melakukan pengambilan swab nasofaring, kita berikan pasien itu tisu untuk membersihkan bagian hidungnya, karena kita khawatir kalau ketika bagian depan hidung itu kotor, kemudian kita tahu misalnya ada ingus ya teman-teman, itu kan kadang-kadang kita tidak suka ada sekunder infeksi dari bakteri, dan kita tahu bakteri itu kan nanti akan mampu mendegradasi RNA ya. Ya, kita pastikan dulu swabnya dalam kondisi bagus. Ya, kita perhatikan cara memegang swabnya.
Ya, kita bisa pakai tangan kita untuk menahan bagian kepala si pasien. Kemudian kita masukkan. Ya, kita harus pastikan swab itu masuk cukup dalam untuk mencapai nasofaring bagian belakang. Ya, kita putar, kemudian kita keluarkan. Kita masukkan, ya, jangan lupa kita patahkan, ya. Pematahan ini harus cukup panjang sehingga tidak mengganggu pada saat proses penutupan. Ya, kita siapkan tempat sampah ya. Kemudian bagian luar tabung jangan lupa didesinfeksi. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik. Jangan lupa kasih penyerap. Nah, selanjutnya setelah kita ambil, kemudian kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam. Setelah kita ambil, kemudian jangan lupa VTM-nya itu kita rekatkan dulu dengan parafilm. Sekali lagi dengan parafilm ya teman-teman. Jadi kalau jangan pakai Leukoplast karena itu akan susah sekali pada saat teman-teman di lab PCR nanti akan membuka. Kemudian jangan lupa masukkan ke dalam plastik klip yang sudah berisi tisu atau penyerap ya. Kenapa harus ada tisu? Ini untuk memastikan apabila dalam proses pengiriman terjadi tumpahan atau percikan dan lain sebagainya itu bisa terserap oleh tisu. Kalau tidak tisu boleh pakai busa. Ya, kalau tisu kita juga bisa melihat, misalnya kadang kan tumpahan itu tidak terlihat ya. Kalau pakai tisu kemudian dari tisu itu kita lihat ada noda, maka kita bisa pastikan bahwa memang terjadi tumpahan selama proses pengiriman. Kemudian selanjutnya kita masukkan spesimen ke dalam cool box ya berisi ice pack dan kita pastikan suhu pengiriman spesimen sampai spesimen itu sampai ke lab itu berada pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Ya. Gambar ini adalah rekomendasi packing spesimen ya sesuai UN 3373 dari WHO. Kita lihat ada tiga lapis wadah ya. Yang pertama tabung VTM ini sendiri sudah kita hitung sebagai lapis pertama. Kemudian kita beri absorber ya, bisa kapak, bisa tisu ataupun busa. Kemudian kita masukkan plastik ya sebagai wadah yang kedua. Kemudian kotak ini sebagai wadah yang ketiga. Jangan lupa untuk memastikan suhu 2 sampai 8 kita beri ice pack di bagian kanan kiri dan bila memungkinkan di bagian atasnya. Nah, itu tadi adalah bagaimana handling spesimen yang baik mulai dari pengambilan sampai handlingnya, tapi bagaimana kondisi di lapangan, teman-teman. Jadi kondisi di lapangan ternyata masih banyak spesimen-spesimen itu yang kami terima tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Kami pernah menerima spesimen seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kami tidak tahu apakah ini salah, apakah ini maksudnya plastik sampah dikirim ke kami, tapi di dalamnya ada VTM. Ya, jadi ada darah di sini, mungkin maksudnya mau mengirim spesimen serum, tapi mungkin tidak punya sentrifus ya, dan ini dikirimkan ke kami. Ya. Teman-teman perhatikan di sini, ini darahnya keluar ya, dan ini bisa mengundang bakteri masuk. Sekali lagi saya sampaikan bahwa virus SARS-CoV ini virus RNA. Virus RNA ini gampang terdegradasi oleh bakteri, oleh bahan-bahan alam. Jadi kalau seandainya sudah ada tumpahan seperti ini, kita khawatir ketika hasilnya negatif itu adalah false negatif karena RNA
virus itu sudah rusak karena kemungkinan adanya kontaminasi. Kita tahu sendiri juga salah satu inhibitor dalam PCR adalah adanya darah. Ya. Ini kalau seandainya darah ini bisa sampai masuk ke dalam VTM, tentu saja ini akan menghambat proses PCR selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita sering nih terima sampel spesimen seperti ini. Ada yang salah? Mungkin teman-teman lihat ya di sini, ini beberapa di antaranya dibungkus plastik ya. Tapi banyak lainnya ini ditaruh begitu saja ke dalam kulbuk. Jadi ketika plastik ini kami angkat, si VTM ini seperti berenang-renang di dalam kulbuk. Jadi kita tidak tahu bagian luarnya ini basah, apakah memang basah karena kulboknya, apakah basah karena ada tumpahan. Jadi benar-benar seperti si VTM itu berenang di dalam kulbok, ya, basah gitu ya. Dan ini bukan sekali dua kali kami terima. Kemudian selanjutnya lagi, masih banyak lagi. Jadi lidi tidak dipatahkan. Ini saat ini sudah tidak begitu banyak, tapi masih ada. Jadi lidi tidak dipatahkan, tapi dipaksa masuk dengan cara ditekuk, sehingga VTM itu tidak bisa ditutup rapat. Kami pernah juga mendapatkan, jadi VTM itu lidinya dipatahkan, tapi tidak cukup pendek, ya. Jadi dia tetap ganjel ditutupnya VTM. Ketika kita buka, si lidi itu, apa bahasa Indonesianya? Mencelat, keluar. Untung kita bekerja dalam BSC ya, jadi kalau tidak dalam BSC bayangkan teman-teman. Kemudian posisi yang tidak bisa rapat itu juga kan memungkinkan terjadinya rembesan dan kontaminasi. Ini juga bisa menyebabkan hasil PCR menjadi false negatif ya. Kemudian teman-teman kami juga sering mendapatkan tub VTM yang kecil sekali, mungkin hanya berisi 500 mikron VTM. 500 mikron VTM, kemudian diisi 3 dakron. Jadi 3 dakron dengan ukuran besar itu dimasukkan secara paksa ke dalam VTM yang kecil itu, akibatnya isi VTM yang 500 mikron itu habis terserap ke dalam 3 dakron, dan juga kami kesulitan pada saat mau mengeluarkan si VTM. Jadi kita harus keluarkan dulu si dakron itu satu persatu, kemudian kita lihat berapa mikron sisanya. Itu juga sering kejadian. Kemudian teman-teman kami juga sering mendapatkan VTM ya, VTM yang berisi swab itu tanpa parafilm, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, kemudian posisinya basah ya. Jadi basah ini kami juga kurang tahu pasti, ini basah apakah karena di es atau memang rembes dari si tubnya itu. Kemudian kami juga sering mendapatkan tub VTM tidak berlabel. Ya, ada beberapa teman-teman yang sering mungkin kelupaan memberikan label. Jadi seperti yang kita lihat di video yang sebelumnya ditayangkan, jadi label itu kita buat 2 teman-teman. Jadi ada beberapa teman-teman yang tidak melabel di VTM, tapi melabel di plastiknya. Jadi teman-teman idealnya label itu ada 2, VTM dikasih label, plastik juga dikasih label. Karena apa? Kalau seandainya kita hanya melabel di plastiknya saja, pada saat di lab pemeriksa kan akan kita buka tuh, kemudian kalau seandainya si teman-teman yang membuka sampel itu sedang tidak konsentrasi dan lain sebagainya, itu kan bisa tertukar nanti plastiknya itu. Kita cara peletakan si plastiknya itu salah, nanti cara pelabelan si VTM juga bisa salah. Jadi sedapat mungkin bagaimana kita meminimalisir terjadinya kesalahan. Kita ingin hasil kita baik, tentu saja kita harus juga memperhatikan keselamatan teman-teman yang bekerja setelah kita. Ya, kalau memang teman-teman yang bekerja di lab PCR kan pada saat menerima VTM kondisinya tidak sesuai ya, seperti saya sampaikan tadi, ada yang pada saat dibuka si lidi itu mencelat. Kita bayangkan kalau seandainya itu mencelatnya ke teman-teman petugas yang memeriksa kan kasihan ya teman-teman. Jadi benar-benar harus kita perhatikan, SOP itu benar-benar kita ikuti untuk keselamatan kita semua, untuk keselamatan teman-teman yang sampling, juga teman-teman yang bekerja di lab PCR. Selain juga tentunya untuk mempertahankan kualitas spesimen supaya hasilnya juga dapat dipercaya. Ya, teman-teman, sebaik apapun proses pemeriksaan, tidak akan bermakna jika spesimen yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan, teman-teman.
Jadi sebaik apapun laboratorium yang melakukan pemeriksaan proses PCR, kontrolnya luar biasa, alatnya sudah dikalibrasi luar biasa, petugasnya terlatih, itu akan tidak bermakna jika teman-teman yang melakukan pengambilan dan handling spesimen itu tidak melakukannya dengan baik. Jadi teman-teman petugas pengambil dan juga handling spesimen merupakan ujung tombak keberhasilan pemeriksaan. Dan satu yang tidak kalah penting teman-teman, saya menyarankan untuk teman-teman yang juga bekerja di laboratorium PCR, pada saat kita menerima spesimen, setelah kita cek kesesuaiannya, ada baiknya teman-teman aliquot sampling itu, aliquot sampel, supaya apa? Supaya kita tetap punya sampel yang baik kualitasnya jika ada proses pengulangan. Jadi ketika kita aliquot, si aliquot itu kita simpan langsung ke dalam deep freezer -70. Karena kita tahu kadang-kadang spesimen yang kita terima itu sudah berapa hari yang lalu di samplingnya. Karena mungkin ada birokrasi ya, jadi dari teman-teman di lapangan harus mampir dulu ke dinas kota, kemudian harus mampir lagi ke dinas provinsi, kemudian baru masuk ke lab pemeriksa. Nah, itu sudah memakan waktu. Jadi ketika misalnya tidak kita aliquot, kemudian ternyata spesimen ini langsung kita periksa dan perlu diulang, mungkin batas waktu penyimpanannya itu sudah lewat dari 5 hari. Jadi alangkah baiknya jika spesimen itu kita aliquot, kemudian si aliquot ini kita simpan ke -70 supaya bisa untuk pemeriksaan konfirmasi selanjutnya. Baik, itu tadi sedikit tentang pengambilan spesimen, kemudian ini ada sedikit juga tentang disruptif teknologi pemeriksaan lab terkait COVID-19. Teman-teman, seperti saya sampaikan tadi bahwa peran laboratorium dalam penanganan COVID-19 ini luar biasa pentingnya, teman-teman. Kalau kita lihat di gambar ini, jadi hampir di semua lini, semua proses dari perjalanan si COVID ini ada campur tangan laboratorium di situ. Misalnya saja, laboratorium berperan dalam screening untuk pasien asimptomatik. Kemudian juga laboratorium berperan dalam monitoring kontak. Kemudian untuk pasien-pasien dengan simptomatik, laboratorium juga berperan ya dalam proses diagnosis. Kemudian juga berperan dalam bagaimana memutuskan treatment yang harus diberikan, kemudian juga berperan dalam proses deisolasi, karena seperti kita ketahui sampai saat ini proses sembuh itu masih harus berdasarkan pemeriksaan PCR 2 kali berturut-turut negatif, meskipun WHO baru-baru ini sudah merilis aturan lainnya ya, jadi tidak perlu swab 2 kali berturut-turut negatif, tapi itu tentu saja harus berdasarkan kebijakan dari masing-masing negara. Kemudian laboratorium juga berperan dalam aktif dan pasif surveillance. Tentu saja peran laboratorium itu berdasarkan banyak teknik pemeriksaan, ada real time PCR, kemudian ada pemeriksaan antigen, antibodi, dan juga beberapa lab marker yang sangat berperan dalam penanganan COVID. Teman-teman, pemeriksaan lab COVID-19 yang saat ini kita lakukan pada prinsipnya adalah berdasarkan struktur genomik dari virus SARS-CoV itu sendiri. Ya, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah struktur virion SARS-CoV-2. Ya, kita lihat di sini pemeriksaan antigen dan antibodi itu memang berdasarkan dari struktur virion. Jadi ada yang berdasarkan antibodi terhadap spike, nukleokapsid, begitu juga untuk pemeriksaan PCR. Untuk pemeriksaan PCR itu semua berdasarkan struktur genomik dari SARS-CoV. Tentu saja kita cari gen-gen yang conserve ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai saat ini pemeriksaan lab untuk COVID-19 sendiri ada banyak ya, ada pemeriksaan serologis, ada yang berbasis molekuler, ada juga pemeriksaan kultur, dan juga ada lab biomarker lainnya. Untuk pemeriksaan serologi sendiri, sampai saat ini ada pemeriksaan antibodi, baik antibodi total, IgM maupun IgG, juga ada pemeriksaan antigen. Untuk pemeriksaan berbasis molekuler, ada pemeriksaan TCM, kemudian ada RT-PCR, dan juga sequencing. Kalau sequencing biasanya lebih kepada riset, kemudian ada pemeriksaan kultur, di samping pemeriksaan lab biomarker. Untuk pemeriksaan antibodi itu sendiri, biasanya kita mencari antibodi terhadap nukleokapsid protein ya, NP7 dan spike protein. Pemeriksaan antibodi ini tidak spesifik sebenarnya untuk SARS-CoV karena bisa positif untuk virus-virus corona lainnya. Metode yang saat ini tersedia itu ada banyak sebenarnya, tapi yang
umum digunakan tentu saja adalah rapid lateral flow immunoassay ya, jadi imunokromatografi, tapi sebenarnya ada metode-metode lainnya. Sedangkan untuk rapid sendiri sebenarnya kita tidak bisa gunakan untuk melihat kenaikan titer, padahal sebenarnya untuk pemeriksaan antibodi ini idealnya adalah kita pair serum ya, jadi 2 kali pemeriksaan kita lihat adanya serokonversi, adanya kenaikan titer atau adanya kenaikan titer 4 kali lipat. Nah, bahan pemeriksaannya bisa darah, bisa serum ataupun plasma. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pemeriksaan antigen. Pemeriksaan antigen itu kita deteksi protein spike dan nukleokapsidnya. Pemeriksaan antigen kita lihat di sini, kalau untuk pemeriksaan antigen, kalau kita lihat dari kurvanya, sebenarnya dia bisa dia seiring ya dengan peningkatan RNA virus sebenarnya ya. Jadi ini harusnya memberikan hasil yang seragam ya dengan pemeriksaan PCR, karena dia peningkatan antigen juga itu sama kurvanya dengan peningkatan virus RNA. Ini dapat digunakan untuk deteksi virus pada awal timbul gejala. Cara pengerjaannya mudah, akan tetapi pemeriksaan antigen ini harus dikerjakan di BSC2, teman-teman. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa fasilitas laboratorium kita tidak semuanya memiliki BSC2. Kemudian untuk pemeriksaan berbasis molekuler, kita ada pemeriksaan RT, PCR ya, kemudian ada juga tes cepat molekuler ya, ada beberapa merek di sini, tapi yang biasanya familiar itu pemeriksaan GenExpert ya, karena alat ini sudah digunakan untuk MDR-TB. Tentu saja pemeriksaan berbasis molekuler ini, baik TCM maupun RT-PCR itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Seperti kita lihat, kalau untuk TCM, dia skillnya tidak perlu keterampilan yang lebih, kemudian juga dia cukup BSC2, tidak perlu ruangan dengan BSL2, tapi tentu saja jumlahnya tidak bisa banyak ya, berbeda dengan RT-PCR. Nah, untuk lab biomarker sendiri kita lihat di sini. Kita lihat di sini banyak sekali sebenarnya pemeriksaan-pemeriksaan lab yang bisa menjadi biomarker untuk COVID-19 ya. Akan tetapi pertanyaannya adalah apakah semua lab sanggup untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini? Tentu saja tidak, teman-teman. Tapi kita lihat di sini sebenarnya pemeriksaan-pemeriksaan lab yang menunjukkan adanya perbedaan nyata ya untuk pemeriksaan untuk pasien COVID-19, ternyata sebenarnya cukup pemeriksaan hematologi sederhana. Kita lihat di sini jumlah limfosit, kemudian NLR, monosit, platelet ya, kemudian LED ya, erythrocyte sedimentation rate ya. Sebenarnya ini cukup signifikan perbedaannya untuk pasien-pasien dengan COVID-19, dan ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai screening awal untuk teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan yang memang tidak memiliki belum memiliki fasilitas yang lebih canggih. Nah, teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada banyak variasi pemeriksaan laboratorium untuk COVID-19 ini, sehingga pemilihan pemeriksaan lab yang tepat itu sangat penting untuk memutus transmisi dan penanganan pasien ya, di mana kombinasi dari berbagai pemeriksaan dapat meningkatkan sensitivitas dan spesifitas pemeriksaan dalam kita menegakkan diagnosa COVID-19. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi di lapangan? Seperti saya sampaikan tadi, itu adalah teknologi laboratorium yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Tapi bagaimana kondisi di lapangan? Apakah kita mampu, semua lab mampu melakukan pemeriksaan itu? Teman-teman, kita harus jujur, jadi sebelum pandemi COVID ini, tentu saja laboratorium dalam tanda kutip sedikit kurang mendapat perhatian ya. Jadi mungkin bukan hanya sekedar sedikit kurang mendapat perhatian, tapi masyarakat juga mungkin tidak kenal laboratorium itu, tidak kenal ATLM gitu ya teman-teman, sehingga kemajuan teknik laboratorium di luar itu memang untuk di Indonesia sendiri kita agak tertinggal. Mungkin teman-teman di lab lain itu sudah kenal yang namanya fingerprint untuk pemeriksaan mikroorganisme. Di sini kita tidak ya. Sehingga untuk materi-materi biomolekuler juga agak sedikit kurang diangkat kalau di seminar-seminar ATLM, atau bukan kurang sedikit diangkat, tapi mungkin teman-teman ATLM sendiri justru yang saya tidak ngerjain ini gitu ya, sehingga ketika ada pandemi COVID ini kemudian muncul pemeriksaan biomolekuler ini, kesiapan ATLM itu tidak merata di semua daerah.
Baik, kita lihat untuk pemeriksaan antibodi misalnya. Pemeriksaan antibodi untuk pemeriksaan rapid sebenarnya mudah, cepat, dan tidak membutuhkan alat khusus. Sehingga seharusnya teman-teman di semua jenjang laboratorium, mulai dari puskesmas, ya, itu tentunya harusnya bisa melaksanakan rapid test ini. Ya. Akan tetapi tentu saja ini kita tergantung dari ketersediaan logistik, ya, baik tesnya maupun APD-nya, karena untuk pemeriksaan rapid test ini kita butuh APD yang cukup melindungi kita. Kemudian untuk pemeriksaan antibodi untuk ELISA atau CLIA, ya, dapat untuk dengan pemeriksaan ini dapat diketahui kenaikan titer, butuh alat dan kondisi akomodasi tertentu dan keterampilan khusus, ya teman-teman. Jadi sebenarnya pemeriksaan antibodi dengan ELISA atau CLIA ini ke depan untuk pemeriksaan antibodi COVID sebenarnya akan sangat dibutuhkan, karena apalagi adanya wacana penyembuhan COVID dengan plasma konvalesen. Nah, itu kan kita harus tahu titer antibodinya. Nah, itu kan harus diperiksa di laboratorium kan ke depan tentunya dengan salah satu metode ELISA atau CLIA. Kemudian ada wacana herd immunity misalnya, ya kan, titer antibodi di masyarakat juga harus diperiksa. Itu juga kita butuh ELISA atau CLIA. Kondisinya di lapangan adalah bahwa hanya sedikit lab yang mampu melakukan pemeriksaan ini, ya. Padahal idealnya tentu saja tidak harus lah, kalau puskesmas mungkin tidak, tapi mungkin untuk rumah sakit yang dengan merawat pasien COVID, tentu saja pemeriksaan ini sebaiknya ada. Kemudian bagaimana dengan pemeriksaan antigen? Seperti saya sampaikan tadi, pemeriksaan antigen ini sebenarnya mudah, cepat. Akan tetapi kita butuh BSC, ya, karena kita harus sampelnya swab nasofaring dan kita harus buka dari buffer itu, ya, buffer swab nasofaring itu kemudian masukkan dalam buffer, dan pada saat kita membuka kita khawatir terjadinya aerosol sehingga harus dilakukan di BSC 2. Nah, ini dia masalahnya. Laboratorium yang memiliki BSC 2 itu sangat terbatas, teman-teman, ya. Padahal teman-teman, kalau seandainya seperti yang disampaikan WHO, sepertinya COVID ini mungkin tidak akan hilang, ya, dari dunia ini. Teman-teman di puskes kan juga mengerjakan pemeriksaan lain selain COVID, ya, seperti TB dan lain sebagainya, yang spesimennya itu memungkinkan menjadi sumber penularan untuk pemeriksaan COVID. Misalnya kalau periksa TB kan kita pakai sputum. Teman-teman dengan gejala-gejala sama-sama gejala saluran pernafasan, kita tidak pernah bisa memastikan apakah sputum itu positif COVID atau tidak. Jadi selama kita tidak bisa memenuhi persyaratan untuk BSC2, seharusnya pemeriksaan untuk TB ini agak ngeri-ngeri kita lakukan, ya teman-teman. Jadi menurut saya sebenarnya ini adalah momentum teman-teman COVID ini, karena dengan adanya pandemi COVID ini banyak mata melihat ke arah laboratorium. Oh, ternyata laboratorium itu ada. Ternyata laboratorium itu butuh ini, dan ini adalah salah satu momentum buat kita untuk menyampaikan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh laboratorium. Karena selama ini tentu saja kadang-kadang kita sudah menyampaikan karena mungkin keterbatasan anggaran dan dianggap laboratorium ini agak kurang penting, sehingga usulan-usulan yang kita sampaikan itu tidak dipenuhi. Tapi dengan adanya momentum ini, pandemi COVID ini, mudah-mudahan ada sedikit perhatian, ya, ke arah laboratorium, sehingga usulan-usulan peralatan yang seharusnya ada mudah-mudahan dapat direalisasikan. Kemudian untuk pemeriksaan biomolekuler sendiri, seperti teman-teman mungkin sudah sering dengar, jadi memang harus untuk konfirmasi positif COVID itu harus berdasarkan pemeriksaan biomolekuler dengan positif minimal 2 target gen yang berbeda, ya. Atau kalau untuk area dengan memang COVID itu sirkulasinya sudah tinggi, itu cukup 1 screening gen saja sudah dianggap positif. Teman-teman, seperti teman-teman ketahui, sebenarnya Indonesia ini agak terlambat, bukan terlambat, maksudnya mengkonfirmasi kasus positifnya itu agak lama, ya, dibanding negara-negara lain, ya. Seperti kita lihat di sini, Singapura pertama kali mengumumkan kasus pertama COVID itu di bulan Januari tanggal 23. Kemudian Malaysia pertama kali melaporkan kasus pertama COVID itu di 25 Januari. Bagaimana Indonesia? Kasus pertama kita laporkan di bulan Maret, ya, di awal Maret, di tanggal 2 Maret tahun 2020. Nah, sebenarnya ini kan sempat menjadi sorotan, sempat menjadi pertanyaan. Jadi Indonesia dianggap, laboratorium di Indonesia dianggap tidak mampu
mendeteksi adanya COVID, ya. Dan saya sebenarnya tidak sepakat dengan hal itu, ya, karena kita tahu pada saat itu yang melakukan pemeriksaan COVID itu baru Litbang, kalau saya nggak salah, ya, dan Litbang sudah memeriksa beratus sampel, dan memang tidak ketemu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat kenapa Indonesia baru melaporkan di bulan Maret itu bukan karena kapabilitas kemampuan labnya yang kurang, tapi karena luasnya cakupan Indonesia. Jadi teman-teman bayangkan ada berapa puluh bandara internasional di Indonesia dengan sekian ratus penerbangan, kan. Jadi sedangkan pada saat itu yang melakukan pemeriksaan COVID itu hanya baru Litbang, dan saya tidak tahu Ekman apakah sudah meriksa atau tidak pada saat itu, ya. Jadi tentu saja itu tidak dapat mengcover. Kenapa sih pada saat itu hanya baru 1 atau 2 laboratorium yang memeriksa? Tentu saja karena kemampuan laboratorium di daerah, untuk pemeriksaan biomolekuler itu masih belum cukup, ya teman-teman, terutama dari segi safety, karena walaupun banyak laboratorium memiliki alat PCR dan mampu melakukan pemeriksaan biomolekuler, tapi mungkin mereka belum pernah melakukan pemeriksaan virus RNA yang penyebarannya melalui saluran napas dan bisa menular manusia antar manusia. Jadi teman-teman, ya, jadi memang butuh fasilitas yang lebih. Nah, teman-teman, untuk pemeriksaan biomolekuler sendiri, untuk pemeriksaan TCM, sebenarnya pemeriksaannya lebih cepat, ya, jumlah terbatas dan tidak terlalu membutuhkan skill yang tinggi, tapi butuh BSC 2. Nah, sebenarnya TCM ini sangat cocok untuk pemeriksaan yang butuh hasil cepat, ya. Akan tetapi kenyataannya bahwa TCM di Indonesia sendiri jumlahnya terbatas dan hanya beberapa lab memiliki TCM tanpa BSC. Ada beberapa laboratorium memiliki TCM tapi tidak punya BSC, dan tenaga terlatih TCM itu sangat terbatas. Padahal idealnya karena TCM ini cocok untuk pemeriksaan yang butuh hasil cepat, jadi untuk rumah sakit yang dia melakukan perawatan terhadap pasien COVID dan memang misalnya dia curiga pasien itu COVID dan perlu dilakukan tindakannya seperti misalnya operasi dan sebagainya. Kalau kita menunggu hasil real time PCR, RT-PCR itu bisa 4-5 jam. Seharusnya TCM ini ada di rumah sakit dengan perawatan, ya, rumah sakit yang merawat pasien-pasien PDP, gitu, ya. Tapi kenyataannya hanya beberapa rumah sakit yang dilengkapi dengan TCM, ya. Kemudian untuk RT-PCR sendiri butuh waktu yang lama, jumlah dan tipe sampel lebih banyak, tapi membutuhkan skill tenaga yang lebih dan juga butuh desain lab dengan BSL-2, ya. Sedangkan kenyataannya tentu saja lab dengan BSL-2 dan memiliki RT-PCR itu sangat terbatas, dan juga tenaga terlatih RT-PCR sangat terbatas. Nah, ini saya highlight kenapa tenaga terlatih RT-PCR terbatas. Ini seperti saya sampaikan tadi, memang selama ini peningkatan kompetensi untuk pemeriksaan biomolekuler untuk ATLM sendiri kan memang sangat sedikit, ya, workshop ataupun seminar-seminar yang mengangkat masalah biomolekuler untuk ATLM itu sendiri, karena memang beberapa dari kita juga menganggap bahwa itu tidak kami kerjakan, ya, tapi ternyata yang seperti itu membawa dampak buruk pada saat terjadi pandemi ini. Jadi pada saat terjadi pandemi, kemudian lab kita dipaksa untuk meningkatkan kuantitas pemeriksaan dan kita harus menjalankan lab PCR, kita kekurangan tenaga-tenaga yang terlatih ini. Dan ini ke depan harus menjadi pemikiran kita bersama ATLM bahwa pemeriksaan biomolekuler itu ada masuk di dalam standar kompetensi kita, dan itu perlu kita asah terus-menerus, ya, teman-teman. Jadi pada saat terjadi seperti ini kita tidak bingung, kurang tenaga harus ngambil dari sini, dari sana, ada lab yang punya PCR tapi kurang tenaga, atau ada tenaga yang mampu tapi di labnya tidak punya PCR dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini pada bulan Maret tanggal 20, pada saat itu pemerintah hanya menambah lab rujukan COVID itu hanya 12 laboratorium, dan kita lihat pada bulan itu jumlah temuan kasus baru itu hanya ratusan, ya teman-teman, ya. Kemudian kita lihat, ditambah lagi 29 April
89 lab aktif periksa COVID ya. Jadi pemerintah terus memacu laboratorium-laboratorium agar mampu melakukan pemeriksaan RT-PCR ya. Termasuk kami salah satu di dalamnya. Kami pada saat itu mulai mempersiapkan itu di bulan April dan bulan April pertengahan atau akhir, dan di pertengahan Mei kami bisa operasional ya. Dan terakhir teman-teman, saat ini setidaknya ada 129 laboratorium rujukan nasional untuk pemeriksaan COVID-19, ditambah lagi dengan TCM, laboratorium yang menggunakan alat TCM, tes cepat molekuler, dan kita lihat saat ini temuan kasus barunya mencapai ribuan. Untuk saat ini kan sehari bisa mencapai ribuan. Jadi apa teman-teman? Jadi kita lihat bahwa memang pada saat awal temuan kasus itu ya berjalan lambat, itu bisa jadi memang bukan karena bisa jadi bukan karena memang si penderita COVID-nya itu yang rendah, tapi bisa jadi karena memang kapabilitas pemeriksaan kita yang rendah ya. Jadi kemampuan kita memeriksa sampel dalam jumlah banyak itu masih rendah. Jadi ketika kita melakukan peningkatan pemeriksaan jumlah sampel, ketemu banyak ya. Dan ini sebenarnya hal penting kalau seandainya saja ini bisa kita lakukan di awal mulai, mungkin akan lebih cepat kita memutus transmisi penularan COVID-19 ini. Ya, kemudian untuk yang teknik lab terakhirnya untuk laboratorium marker yang simple dan seharusnya dapat dilakukan di semua jenjang lab adalah pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai petunjuk awal adanya kecurigaan adanya infeksi COVID. Jadi teman-teman seharusnya ya pemeriksaan hematologi ini adalah pemeriksaan sederhana sebenarnya, simple. Tapi kita harus jujur saja untuk daerah-daerah tertentu ya, tidak semua lab dapat melakukan pemeriksaan hematologi, terutama pemeriksaan lab puskesmas. Beberapa tahun yang lalu kami di Balai Labkes itu masih punya tugas, saat ini sebenarnya masih punya tupoksi sebagai laboratorium yang membina laboratorium di bawahnya. Tapi mungkin sudah beberapa tahun ini kami tidak melakukan BIMTEK ke lab puskes. Kalau beberapa tahun yang lalu kami BIMTEK ke lab puskes, kalau kami mau cari laboratorium itu pasti kami harus cari tempat yang paling ujung di bangunan itu. Tapi saat ini mudah-mudahan tidak ya, ada banyak puskesmas yang sudah dibangun, kemudian laboratorium sudah tempatnya tidak ujung, tapi kadang-kadang ruangannya itu juga masih sempit ya. Ruangannya itu masih sempit sehingga tidak akan memungkinkan jika seandainya kita harus punya banyak peralatan. Tapi seperti lagi saya sampaikan tadi bahwa COVID ini sebenarnya adalah salah satu momentum yang baik untuk kita di laboratorium agar laboratorium itu mulai diperhatikan ya. Karena mau tidak mau COVID ini kan penegakan diagnosanya, kemudian monitoringnya, screeningnya itu perlu laboratorium. Jadi sedapat mungkin kita advokasi, kita lakukan upaya agar laboratorium diperkuat minimal sesuai standar jenjang lab tersebut. Karena banyak sekali ditemukan laboratorium yang ruangannya saja sangat kecil. Ya, jadi kalau kita mau masuk kulkas aja sudah sempit di situ. Padahal reagen-reagen lab kan banyak yang harus disimpan di kulkas. Apalagi kalau memang kita mau masukin BSC2 misalnya. Kalau misalnya COVID ini berlanjut, kita mau melaksanakan pemeriksaan TB, kan kita harus pastikan bahwa kita aman ya. Salah satunya kita lakukan pemeriksaan tentu ada alat keamanan ya, salah satunya BSC2. Ya, saya rasa pesan yang harus diingat oleh teman-teman semua bahwa lab memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan COVID-19 dan perlu senantiasa diperkuat baik sumber daya manusia maupun teknologi. Dan ATLM sebagai nakes di garda terdepan wajib senantiasa mengupgrade pengetahuan dan teknologi agar dapat mengikuti kemajuan teknologi. Ya, dan dari pandemi COVID setidaknya membuat masyarakat paham akan pentingnya lab, dan ini merupakan momentum yang dapat kita manfaatkan untuk peningkatan layanan laboratorium. Saya kira demikian saja. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Here we go now.